Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama selalu dan senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memasuki hari ke-23 Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam sehingga dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari terbit fajar nanti sampai terbenam matahari akan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama mengajarkan bahwa di dalam menjalankan segala sesuatu hendaklah penuh dengan kehati-hatian dan penuh dengan perhitungan. Seperti pepatah dikatakan, fit ta'ali salama wa fil ajrati nadama. Di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru biasanya timbul penyesalan. Namun kata Rasul, ada 5 perkara yang memang harus disegerakan. Yang pertama yaitu mengubur jenazah. Tidak baik jenazah jika meninggal didiamkan atau ditahan lama-lama. Dan pada prinsipnya apabila jenazah itu meninggal, baiknya dia dimakamkan di mana dia tempat meninggal. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad dia kelahiran Mekah, wafat di Madinah, dan di Madinahlah beliau dimakamkan. Karena pada prinsipnya agama mengajarkan untuk kemudahan. Yang kedua adalah yang harus disegerakan yaitu mengawinkan anak remaja yang sudah gadis dan memang sudah ada jodoh untuk dinikahkan. Kalau anak remaja sudah mencapai seorang gadis dan memang ada jodohnya dan dia meminta untuk dinikahkan, maka segeralah dinikahkan. Karena boleh jadi kalau kita tidak nikahkan atau kawinkan, mereka akan kawin sendiri nantinya. Dan itu pasti akan merepotkan sebagai orang tua. Apalagi di zaman sekarang, zaman serba canggih, kita kalau tidak bisa memanfaatkan yang namanya setan gepeng atau kita sebutnya HP, itu banyak sekali konten-konten yang negatif walaupun banyak yang positifnya. Yang harus disegerakan yang ketiga adalah menyegerakan untuk membayar hutang. Jadi apabila kita berhutang dan mampu untuk membayarnya, maka segerakanlah untuk membayar hutang. Jangan ditarsok-tarsok. Karena apa? Karena hutang ini bisa jadi dan pasti walaupun sedikit dia akan menjadi tanggungan kita di akhirat nanti. Bisa jadi kita bisa tadinya masuk surga karena kita ada tanggungan ini, dipindahkan oleh Allah menjadi masuk neraka. Karena apa? Karena adanya hutang yang belum kita lunasi. Dan hutang ini tidak bisa
begini, kalau namanya utang itu bisa dimaafkan apabila dia harus melunasinya. Karena pernah suatu ketika Rasulullah ingin menyolatkan jenazah, lalu dia bertanya, apakah almarhum ini punya tanggungan? Dijawab, iya, ada tanggungan. Lalu Rasulullah tidak jadi untuk menyolatkan. Namun setelah ada keluarganya yang bersedia menanggung utang jenazah tersebut, maka disolatkan. Tapi Rasulullah tidak menyolatkan, orang lain yang. Intinya apa? Ternyata utang ini sangat-sangat berpengaruh. Kadang-kadang kita menyepelekan. Kita ke warung, bang maaf uang 1.000 ya, bentar ya. Nah ini, kadang-kadang yang kecil ini terlupakan. Mendingan juga sih sebenarnya. Mendingan yang besar kita ingat, yang kecil-kecil kita nggak ingat. Dan kadang yang punya warung mau nagih pun nggak enak. Utang 1.000 mau ditagih nggak enak, takut ntar pandangan gimana. Tapi itu kewajiban bagi tukang warung untuk menagih walaupun cuma 1.000. Karena dia nggak enak, dia boleh akhirnya dia ikhlas nggak ikhlas, udahlah biarin. Tapi itu sebenarnya nggak ikhlas. Jadi mari bapak-bapak, sama bagi saya juga mengingatkan kembali untuk berhati-hati dalam berhutang. Yang harus disegerakan yang keempat adalah menyegerakan memberi hidangan bagi musafir, atau memang ada saudara kita dari jauh datang ke rumah kita, itu harus segera kita beri hidangan. Walaupun apa adanya, walaupun sekedar air minum, itu segera kita tidak hidangkan. Yang harus disegerakan yang kelima adalah menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah untuk meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, ya jadi pertanyaan, neraka di mana? Kira-kira neraka di mana, Pak? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kalau kita membaca secara harfiah aja, ini nggak ada tempat neraka. Tapi kalau kita baca secara luas, artinya surga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya ampunan Allah itu sangat luas. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, baik itu dosa yang besar maupun yang kecil, baik itu dosa musyrik, dosa berzina, dosa berjudi, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalur taubat. Dan ini momen Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdiam diri di sini, iktikaf di masjid, berzikir kepada Allah, itu juga bagian dari untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh sempurna, dan kita kembali di akhir Ramadan di bulan Syawal dalam keadaan fitrah. Hasbunallah